Halo. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya perkenalkan diri saya. Saya Victor, role saya as Product Marketing yang akan handle produk Nutanix di MII. Dan di sini juga ada pembicara kami langsung dari Nutanix, yaitu Pak Yudi as a Technical Consultant di Nutanix. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar MII. Ya, tema kita kali ini adalah pengetahuan solusi DevOps untuk hybrid cloud ya, which is DevOps ini udah menjadi hot topic ya, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dan kalau kita lihat juga aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bikin DevOps ini terkenal ya, kalau kita lihat ya ada dua ya, Docker dan Kubernetes. Docker sendiri dirilis dari tahun 2013 dan Kubernetes sendiri dirilis dari tahun 2014. So udah beberapa tahun terakhir inilah DevOps sangat-sangat berkembang. Dan kalau kita lihat mereka ini yang bikin percepatan perkembangan itu makin tinggi ya pace-nya. Kalau kita ingat dulu itu kita di era bare metal, kalau beli satu server cuma bisa buat satu aplikasi dan masuk ke era virtual machine ya, di mana kita beli satu server bisa buat beberapa aplikasi, dan sekarang kita masuk ke era containerization ini yang lebih canggih lagi. Satu server bisa dimuat banyak aplikasi dan bisa diatur secara otomatis ya. Oke, jadi kalau kita lihat perkembangan sangat cepat sekali ya. Dilihat dari ya dulu kalau sebuah platform itu pengen punya 50 juta user itu butuh waktu yang sangat lama. Kita ambil contoh televisi ya. Televisi itu untuk sampai ke 50 juta user dari dia rilis itu butuh 13 tahun. Tapi kalau zaman sekarang ini karena pace sangat cepat, kita contoh Instagram. Instagram itu untuk sampai ke 50 juta user cuma butuh 6 bulan. Makanya perkembangan zaman ini sekarang makin cepat. So, menurut saya penting banget sebuah perusahaan itu harus mengadopsi teknologi yang tepat. Nah, makanya di webinar kali ini saya harap, kami semua harap kami bisa ngasih informasi dan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah di company Bapak. Nah, di webinar kali ini juga di tengah sesi nanti ada beberapa quiz dan ada sedikit hadiah yang cukup menarik ya. Nah, tanpa memotong banyak waktu, saya langsung saja persilakan Pak Yudi untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Victor. Saya share screen saya dulu mungkin ya. Oke, udah bisa terlihat belum ya slide-nya, Pak Victor? Ya, Terlihat, sudah. Pak. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, kalau gitu saya mulai ya. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ya sudah menyempatkan untuk join ya di webinar MII dan Nutanix kali ini. Jadi sambil mungkin udah ada yang WFO, ada juga yang masih WFH ya di tengah kondisi COVID yang agak memburuk ini, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Jadi di pagi ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kita bisa mempercepat gitu ya adopsi teknik DevOps dengan tools yang dimiliki oleh Nutanix gitu. Jadi saya sendiri tadi mungkin sudah diperkenalkan, nama saya Yudi, Technical Consultant dari Nutanix. Kebetulan di Nutanix memang untuk solusi Cloud Native dan DevOps itu bisa mungkin nanti bisa dibantu konsultasi juga dengan saya gitu ya. Apabila memang setelah webinar ini tertarik gitu ya. Jadi agenda webinar kali ini ada pertama kita mungkin bahas dulu kenapa gitu ya Cloud Native dan DevOps. Lalu nanti di session kedua tentang tantangannya dalam mengadopsi Cloud Native dan DevOps. Lalu di sesi ketiga kita akan jelaskan seperti apa solusi Nutanix dan untuk mengenable Cloud Native dan DevOps tadi.
Lalu juga nanti di sesi keempat kita ada live demo ya, live demo jadi kita langsung show seperti apa, yang sudah dijelaskan tadi di sesi 3 itu kita akan show demonya di sesi keempat. Sesi kelima kita juga ada beberapa customer reference yang sudah menggunakan solusi cloud native dan DevOps dari Nutanix gitu ya, dan ini customer reference-nya memang sudah kita publish secara publik ya di website kita. Sebetulnya mungkin masih ada banyak yang udah mengadopsi, tapi memang yang kita bahas di sini hanya yang memang sudah kita publish secara publik gitu ya, dan terakhir ada wrap up, summary dari apa yang sudah kita presentasikan dari awal. Nah, jadi kita mulai dulu, jadi kenapa cloud native dan DevOps gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kita ada di era mungkin yang kita bilang transformasi digital gitu ya. Jadi semuanya serba digital, apalagi dengan, eee, Covid ini gitu ya, blessing in disguise-nya adalah semuanya digitalisasi itu dipercepat gitu ya, karena apa, kan kita sekarang lebih harus menjaga ketemu orang gitu ya, sebisa mungkin semuanya bisa dilakukan secara online gitu ya. Sehingga, sekarang apa-apa semuanya serba digital tadi ya, dari mulai kita mau makan gitu ya, sekarang pesen online, ada butuh hiburan semuanya online, nonton secara online gitu ya, cari pasangan, cari taksi, bahkan belanja semuanya serba online gitu ya. Ini yang kita lihat, eranya sekarang gitu ya. Paling gampang kita lihat kalau kita pergi keluar rumah sekarang kita lebih panik kalau nggak bawa handphone gitu ya, daripada kalau nggak bawa dompet. Kalau dulu kan nggak bawa dompet panik gitu ya, tapi sekarang nggak apa-apa nggak bawa dompet karena ada dompet digital gitu, semuanya bisa dilakukan secara digital. Nah, ini merubah, challenge dari sisi delivery aplikasi gitu ya. Nah, ini beberapa dari delivery aplikasi saat ini, pertama tentu saja user experience dan user interface jadi prioritas, karena mau nggak mau pasti user pasti akan lihat itu dari user interface dan user experience-nya ya, apakah user interface-nya menarik ataukah user experience-nya mudah gitu ya. Termasuk juga pasti biasanya ada sasarannya juga ya, mungkin buat, kalau kita menyasar lebih ke anak muda, mungkin yang lebih secara user interface-nya yang lebih anak muda, atau mungkin kita misalnya mengincar yang udah, golongan yang memang misalnya umurnya udah, tua gitu ya, user experience yang simple digunakan itu lebih menjadi, prioritas. Tapi jadi kesimpulannya sekarang user interface dan user experience itu jadi prioritas dalam pengembangan aplikasi. Nah, lalu juga platform itu berkembang terus sekarang. Jadi kita mendeploy aplikasi itu kalau dulu mungkin kita hanya deploy aplikasi hanya untuk, misalnya buat aplikasi Windows gitu ya. Kalau sekarang sangat banyak, aplikasi kita harus, mendeploy nggak hanya untuk PC gitu ya, tapi juga untuk, handphone gitu ya, di mana di situ ada Android, ada Mac dan lain-lain. Jadi bagaimana platform itu berkembang, kita harus mengembangkan aplikasi yang bisa jalan di semua platform gitu ya. Dan tentu saja yang terakhir kebutuhan akan kecepatan dalam deployment aplikasi gitu ya. Karena sekarang Eee, kompetisinya semakin tinggi juga gitu ya, semakin user juga semakin banyak pilihan, tentu saja biasanya user akan milih, dari aplikasi yang memang fitur-fiturnya menurut mereka lebih menarik gitu ya, lebih memudahkan dan sesuai kebutuhannya gitu ya. Dengan lebih cepat mengeluarkan sesuatu yang, tren di market tentu saja akan meraih customer yang lebih cepat dibandingkan kalau kita, lebih lambat dalam deployment aplikasi. Jadi ini challenge ketika kita melakukan delivery aplikasi ya, saat di era transformasi digital ini. Nah, jadi business expectation terhadap IT itu sekarang semakin meningkat gitu ya. Jadi sekarang ekspektasinya dari bisnis itu, IT itu bisa meningkatkan pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan bisnis gitu ya. Jadi bisnis itu mengharapkan sekarang IT itu bisa menghasilkan produk-produk ya dan layanan-layanan tentu saja yang di di ini oleh teknologi, disokong oleh teknologi inovasi-inovasi untuk men-drive pertumbuhan bisnis tadi gitu ya. Jadi sekarang tadi fokusnya ke aplikasi, pengembangan aplikasi. Nah, dan ini dari mulai planning, desain, development, sampai deployment ke market gitu ya. Itu semua, sekarang menjadi concern dari sisi bisnis dan juga bagaimana bisa melakukan deployment secara cepat ke market gitu ya.
Karena sekarang ya tentu saja kebutuhan bisnisnya sendiri sangat dinamis gitu ya, user juga tren itu bisa berubah setiap saat, bagaimana kita bisa melakukan perubahan dengan cepat dan melakukan, rapid, waktu development aplikasi yang cepat ke market gitu ya. Nah ini jadi tadi kita butuh IT yang agile gitu ya dan sangat responsif terhadap perubahan bisnis. Nah sehingga nanti developer dan juga tim infrastruktur atau operasional gitu ya memiliki, satu, tools yang sama gitu ya untuk melakukan development dari sisi, IT ini. Tentu saja tujuan utamanya tadi untuk melakukan, drive untuk bisnis sendiri, pertumbuhan dari bisnis gitu ya. Ini nah jadi untuk mendukung tadi pengembangan aplikasi secara cepat, jadi, eee pengembangan software development pun, berubah gitu ya. Jadi ini yang dulu gitu ya, mungkin yang tradisional pengembangan software itu dilakukan dengan, caranya namanya waterfall model gitu ya. Waterfall model ini jadi kan waterfall itu air terjun, jadi kayak air terjun dari satu fase ke fase berikutnya itu dilakukan secara serial. Jadi kalau kita lihat ya kita nggak bisa maju ke fase berikutnya, kalau fase ini belum selesai. Jadi fase selesai misalnya, baru bisa lanjut ke fase 2 gitu ya, baru lanjut lagi secara serial. Nah ini yang sudah tidak cocok lagi digunakan dengan tantangan di era digital saat ini. Kenapa? Karena dengan seperti ini, kita tidak bisa cepat melakukan deployment aplikasi. Jadi ini kalau kita lihat mungkin setahun hanya ada satu atau 2 rilis gitu ya, satu atau 2 kali rilis. Ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan bisnis di era digital ini yang sangat dynamic gitu ya, karena di era, digital ini tentu saja, kita diharapkan bisa dengan cepat gitu ya mengadopsi kebutuhan dari pasar. Nah, jadi beralih software development tadi ke arah yang agile, namanya sekarang agile development. Jadi, development itu berubah dari tadi serial sekarang menjadi dilakukan secara paralel gitu ya. Jadi, dibagi pengembangan deployment software-nya menjadi tim-tim yang lebih kecil-kecil, tapi berjalan secara paralel gitu ya. Nah, dengan cara yang seperti ini bisa, yang tadinya tadi hanya yearly release mungkin ya software, sekarang mungkin bisa dilakukan monthly bahkan weekly release gitu ya. Jadi kita, dengan model pengembangan software seperti ini bisa melakukan terhadap aplikasi kita update dan bug fix itu secara konstan gitu ya. Lalu juga customer kan sekarang sangat demanding ya terhadap, aplikasi gitu ya. Kalau aplikasi kita nggak bagus ataupun, banyak bug-nya tentu saja itu akan mempengaruhi ini kita di sisi user lah ya. Bisa jadi dia akan berpindah ke, kompetitor atau seperti itu. Nah jadi ini yang sekarang berusaha diadopsi, dalam pengembangan software karena lebih agile gitu ya, agile tadi dan juga pengembangan software bisa dilakukan secara lebih cepat sehingga dari yang tadinya hanya yearly release dengan sistem pengembangan software seperti ini, kita bisa melakukan pengembangan software dengan monthly bahkan weekly release gitu ya. Oke, jadi tadi ya di setiap sesi ada kuis, jadi mungkin dibantu Pak Victor ya, buat dilihat ya. Jadi pertanyaannya tadi saya sempat sebutkan 3 tantangan dalam pengembangan aplikasi ya. Sebutkan mungkin 2 saja ya untuk sesi satu ini, biar melek terus ya Pak Victor ya. Kita kasih kuis dulu. Iya, Bapak dan Silakan. Ibu kalau tahu jawabannya boleh langsung ketik di kolom chat ya. Nanti kita akan lihat siapa yang paling cepat dan paling tepat, maka dia pemenangnya ya. Oke, ini lanjut dulu Pak Victor apa gimana nih? Apa tunggu beberapa ada yang jawab dulu apa gimana? Oke, kita tunggu sebentar ya. Mhm. Jadi tadi saya sempat ini ya, tadi ada 3 tuh di awal presentasi tantangan pengembangan aplikasi ada 3, sebutin 2 aja.
Oke, ada Pak Edi Chow nih. Jawabannya pengembangan secara serial dan pengembangan lambat. Apakah betul Pak Yudi? Belum tepat jawabannya. Tepat ya. Iya, belum tepat. Tadi mungkin di awal ya ada gambarnya tadi tuh, ada 3 gambar tantangan dalam pengembangan aplikasi gitu ya. Apa aja tuh? Oke, mungkin ada yang mau coba menjawab lagi, atau mungkin Pak Edi mau coba jawab lagi, boleh Pak? Nah, ada dari Pak Denny Rizky, SDM yang kurang memadai. Satu lagi apa nih jawabannya? Ada dari Pak Eko, dibutuhkan waktu yang cepat dan akurat. Nah, ada dari Oke. Yang cepat betul ya tadi ya, challenge-nya yang cepat betul, dibutuhkan pengembangan aplikasi yang cepat. Satu lagi, apa tadi ya? ada Gimana dari nih Pak Victor? Pak Kayaknya belum ada yang tepat, benar-benar tepat nih. Baru satu tadi yang tepatnya nih. iya, ada dari Pak Teguh, satu UI dan UX, dua speed kecepatan. Nah, ini betul sekali jawabannya. Jadi tadi jawabannya yang ini ya. Ada 3 tadi ya. Challenge-nya kita di sini tadi. Pengembangan UX, platform berkembang, juga kecepatan dalam pendeployan aplikasi. Jadi betul tadi jawabannya, Pak. Siapa tadi ya? Pak Teguh ya, Pak tadi? Iya, Pak Teguh. Congrats ya, Pak Oke. Teguh. Oke, kita udah dapat 1 pemenang. Kita lanjut lagi ya, Pak Victor. Nanti catat dulu namanya ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua ya. Jadi sesi kedua ini kita akan berbicara tentang tantangan apa sih yang dihadapi ketika kita ingin mengadopsi gitu ya cloud native dan DevOps. Nah, jadi ketika kita membangun cloud native kita gitu ya, tentu saja kita harus punya ke satu arsitektur gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya Cloud Native Computing Foundation. Ini adalah suatu organisasi yang memang di dalamnya berkumpul company-company yang memang punya concern ya ingin dalam pengembangan terhadap Cloud Native Foundation. Nah, itu mereka mengeluarkan Cloud Native Trail Map gitu ya. Jadi eh, ini adalah trail map-nya ketika kita ingin mengembangkan cloud native gitu ya. Kalau kita lihat dari mulai container gitu ya, containerization, ada CI/CD di sini ya, ada orchestration dan sampai ke software distribution dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat perjalanannya untuk mengadopsi cloud native itu cukup panjang gitu ya. Jadi memang tidak mudah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat setidaknya ketika kita ingin membangun aplikasi yang cloud native tadi, setidaknya ada 4 karakteristik yang harus kita adopsi gitu ya. Pertama, aplikasi yang tadinya tradisional gitu ya, kita harus mengubah menjadi berbasis microservices. Lalu juga menggunakan microservices biasanya menggunakan teknologi yang kita namakan kontainer gitu ya. Makanya tadi nomor 1 tuh kontainer kalau kita lihat trail map-nya. Nah, lalu juga nanti alur pengembangan software-nya dilakukan dengan metode DevOps gitu ya. Dan juga ada otomasi yang dilakukan dengan namanya proses CI/CD gitu ya. Jadi setidaknya untuk kita membangun cloud native application kita harus mengadopsi 4 karakteristik ini gitu ya. Nah, tentu saja ada challenge-nya gitu ya. Challenge-nya ketika kita ingin mengadopsi cloud native dan DevOps tadi, yang pertama infrastruktur legasi itu tidak dibangun untuk Kubernetes. Nanti ini kita ngomong Kubernetes gitu ya. Kubernetes ini adalah nanti orkestrasi untuk si kontainer tadi gitu ya. Kalau kita lihat nanti arsitekturnya nanti akan dibahas juga Kubernetes itu distributed system gitu ya. Jadi kita butuh compute storage yang terdistribusi gitu. Nah, sedangkan dengan infrastruktur legacy atau tradisional itu sistemnya itu tidak
mudah untuk dilakukan scale out gitu ya. Nah, itu yang jadi tantangan pertama gitu ya dari sisi infrastruktur. Lalu juga nanti deployment-nya itu Kubernetes itu sulit dan juga kompleks gitu ya. Jadi deployment Kubernetes ini tidak mudah juga gitu ya. Sedangkan ini adalah salah satu komponen penting nantinya ketika kita ingin mengadopsi teknologi cloud native. Nah, dan juga ketika kita akan melanjut ke DevOps gitu ya, tools untuk DevOps itu sangat banyak gitu ya. Jadi banyak DevOps tool yang harus dipelajari, banyak DevOps tool yang harus kita bangun secara manual gitu ya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika kita ingin mengadopsi teknologi cloud native dan DevOps. Nah, ini dari DevOps-nya sendiri juga ya. Jadi DevOps ini sendiri nggak hanya masalah teknologi, tapi juga tentu saja masalah lebih ke kebiasaan gitu ya. Jadi kalau biasanya kita lihat sekarang kebanyakan di company-company itu bagian developer gitu ya, application developer dan operation atau infra di sini ya biasanya seperti bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Karena memang masing-masing punya prioritas yang berbeda gitu ya. Kalau development tentu saja punya prioritas untuk bagaimana bisa mengembangkan aplikasi secara cepat sesuai kebutuhan bisnis gitu ya. Gimana dia bisa melakukan deployment aplikasi secara cepat gitu ya. Bisnis minta apa, dia bisa segera provide. Sedangkan operation tentu saja kepentingannya berbeda. Tentu saja kepentingan dia bagaimana dia bisa menjaga sistem itu selalu on gitu ya. Ada pengembangan apapun ketika akan dimasukkan ke production bagaimana tim operation ini caranya agar tidak mengganggu terhadap proses yang sedang berjalan gitu ya. Tentu saja ini yang ingin sebetulnya digabung gitu ya, share responsibility ketika kita mengadopsi apa yang namanya DevOps gitu ya. Ini mungkin DevOps cycle ya, mungkin teman-teman juga udah sering lihat. Jadi bagaimana antara developer dan operation dengan DevOps ini bisa saling melakukan share responsibility. Jadi dari mulai proses, eee, planning gitu ya, coding, di sini building, sampai integration dan di sisi operation ada deploy, operate, monitor, masing-masing sekarang dengan metode DevOps, baik itu developer dan operation bisa memiliki suatu, share responsibility, bekerja lebih, apa ya, lebih lebih dekat, tidak ada lagi sekat gitu ya, bagaimana mereka bisa bekerja secara bersama. Nah, ini tentu saja tidak hanya membutuhkan teknologi, tapi juga kita butuh untuk melakukan, perubahan budaya ya yang ada saat ini di mana developer dan operation bekerja biasanya, terpisah gitu ya. Nah, lalu alur DevOps tadi gitu ya, salah satu kuncinya DevOps itu nanti adalah di otomasi. Jadi kita mengotomasi semua proses. Jadi nanti proses-proses di DevOps itu dari mulai development aplikasi gitu ya, kita commit aplikasi, building aplikasinya, testing aplikasi, sampai di-deploy ke production, ini semua berjalan secara otomatis. Jadi nggak manual gitu ya, ini semua berjalan otomatis. Di mana kita bisa mengotomasi ini. Itu yang biasa kita namakan CI/CD pipeline. Continuous integration, continuous deployment gitu ya. Continuous integration, continuous deployment pipeline. Gimana caranya kita bisa mengotomasi, eee, si proses DevOps tadi gitu ya. Jadi dari waktu kode kita commit, ada perubahan code, lalu masuk ke, eee, pipeline kita gitu ya, dari proses building aplikasi, testing, staging, sampai deployment ke production semua berjalan secara otomatis. Nah, ini salah satu yang, bagaimana sekarang aplikasi itu bisa di-push secara cepat ke production. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman-teman yang mungkin, dari yang berbasis unicorn ya gitu ya, salah satu tim application developer-nya mereka bilang, dengan otomasi seperti ini kalau kodenya bagus gitu ya, itu kalau coding-nya bagus itu dari waktu di-commit sampai ke production itu bisa mereka push dalam waktu kurang lebih 3 jam gitu ya. Jadi bayangkan bisa secepat itu. Nah, ini yang ingin kita lakukan ketika kita membangun si cloud native tadi ya, cloud native application. Oke, kembali kita kuis lagi. Tadi saya bilang ada 4 karakteristik cloud native application. Nah, ini sebutkan 2 saja cukup. Ya, silahkan dibantu Pak Victor lagi ya, Pak, ya. Oke, nah ini langsung ada yang jawab nih, Pak Yudi.
Di Ya, saya silakan. Pak Wagid Erlangga dijawab ada 4 lagi, 1 DevOps, 2 microservice, 3 CI/CD, 4 containers. Wah, mantap langsung empat-empatnya diborong. Siap. Oke, Oke, jawabannya tepat sekali. betul ya Oke, jawabannya ya? betul Oke, sekali. Ya, oke, silahkan dicatat Pak dulu, Wagid. Pak Victor. Siap. Oke, nah ini sesi yang agak panjang sekarang kalau tadi sesinya singkat-singkat. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke solusi Nutanix untuk membantu kita tadi mengadopsi baik itu Cloud Native maupun DevOps gitu ya. Nah, jadi Nutanix itu sebetulnya sekarang kita membagi solusi kita menjadi 4 solusi besar gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman dengar Nutanix biasanya tentu saja yang langsung terbayang biasanya Hyperconverged Infrastructure, HCI. Gitu ya. Ini HCI itu memang adalah fondasi dari solusi Nutanix. Jadi kita punya solusi HCI. Nah, namun di atasnya kita punya juga 3 solusi lain gitu ya. Ini secara garis besar. Yang pertama kita punya solusi data center services. Data center services ini meliputi solusi-solusi yang lebih ke arah untuk infra lah ya. Jadi seperti kita punya software defined storage, kita punya software defined networking, dan juga kita punya solusi untuk business continuity dan DRC ya, business continuity dan untuk BCDR gitu ya. Nah, bahkan untuk solusi yang software defined storage ini kalau kita lihat report IDC kemarin gitu ya, Nutanix adalah leader gitu ya untuk software defined storage. Nah, lalu kita juga punya solusi desktop services. Nah, ini solusi yang untuk virtual desktop biasanya gitu ya, atau desktop as a services gitu ya, solusi yang memang arahnya lebih ke arah desktop tadi. Nah, lalu kita punya solusi yang memang fokus untuk ke pengembangan aplikasi secara DevOps tadi gitu ya. Jadi pertama kita punya yang namanya Carbon, lalu kita punya yang namanya Calm. Dan terakhir kita punya Era. Nah, namun Era ini khusus buat database management. Saya tidak akan bahas di sesi ini karena biasanya ini ada sesi khusus ya. Untuk membahas ini saya akan lebih fokus untuk membahas solusi Nutanix di Carbon dan Calm. Nah, jadi sebelum kita masuk ke solusinya, jadi kalau kita lihat gitu ya, dari sisi infrastruktur dulu, tadi kalau kita lihat pengembangannya, kalau kita menggunakan tadi ada containerized, ada orkestrasi dengan Kubernetes gitu ya, kalau kita harus memiliki sistem yang bisa terdistribusi, bisa di scale out dengan mudah gitu ya. Jadi memang awalnya Nutanix berangkat dari sana gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ini yang banyak digunakan saat ini ya, ada server, storage gitu ya. Lalu di virtual. Nah, dengan Nutanix kita mengenalkan apa yang namanya HCI tadi gitu ya. Jadi HCI itu kita sederhanakan layer infranya, langsung di atasnya ada virtualisasi gitu ya. Ini yang kita pertama perkenalkan dengan Nutanix. Nah, tapi Nutanix itu berkembang terus. Jadi kita tidak hanya infra secara menyediakan infra yang begitu saja, tapi kita menyediakan infra yang sebetulnya yang kita bilangnya cloud native infrastructure. Jadi memang infrastruktur yang mendukung untuk pengembangan cloud native application tadi gitu ya. Seperti apa infrastruktur cloud native ini? Nah, pertama jadi Nutanix itu membantu kita untuk membangun apa yang namanya private cloud gitu ya. Jadi nggak hanya kita menyediakan infra seperti biasa gitu ya, tapi kita membangun data center kita on premise menjadi private cloud. Nah, dan juga Nutanix sendiri tidak membatasi hanya penggunaan di on-premise, tapi kita pun memungkinkan pengembangan nantinya bahkan sampai ke hybrid cloud gitu ya. Ataupun kita bisa extend layanan kita di on-premise ke public cloud. Nah, karakteristik cloud itu seperti apa yang ingin Nutanix bawa gitu ya ke HCI-nya itu. Yang pertama, kita ingin tadi ya, ada agile development. Kita ingin membuat infra yang bagaimana kita bisa melakukan pengembangan aplikasi dalam waktu kurang lebih 5 menit gitu ya. Jadi kita bisa deploy aplikasi dalam 5 menit. Lalu ada kita bisa melakukan apa yang namanya IT consumption secara fraksional. Jadi kita bisa start small dan bisa kita scale out secara mudah ke depannya gitu ya infrastrukturnya. Lalu ada intelligent dan automation. Jadi nggak hanya infra seperti biasa tadi kita bilang gitu ya, tapi ada sistem di mana membantu kita untuk menganalisis gitu ya,
menganalisis sistem yang intelijen, menganalisis penggunaan usage kita misalnya ya, ataupun, bisa membantu kita meng-create, report dan juga penuh dengan otomasi. Nah, otomasi ini tadi salah satu kunci DevOps, sehingga dengan otomasi ini kita tidak lagi banyak waktu untuk menghabiskan dalam, me-manage infra, seperti yang banyak kita lakukan saat ini, tapi kita bisa lebih, mengembangkan gitu ya, pengembangan kita itu ke aplikasi tadi, tidak lagi fokus hanya di infrastruktur. Dan juga kita tentu saja resiliensi salah satu yang paling penting, bagaimana bisa melakukan apa yang setiap ada upgrade gitu ya, ada penambahan server, tidak butuh migrasi dan tidak butuh downtime. Sehingga sistem kita tentu saja tetap reliable. Tentu saja ini juga salah satu yang penting ketika kita mengadopsi teknologi cloud native dan DevOps tadi. Nah, dan juga, semuanya di Nutanix itu berbasis Application Programming Interface atau API ya, sehingga memudahkan kita untuk mengintegrasikan nantinya teknologi Nutanix dengan teknologi-teknologi, lain yang juga sama-sama berbasis API. Nah, sekarang kita kembali ke Cloud Native Application tadi, karena salah satu tadi ciri-ciri karakteristiknya aplikasinya itu adalah berbasis microservices. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengubah aplikasi kita dari tradisional menjadi berbasis microservices ketika kita ingin melakukan pengembangan secara DevOps tadi ya. Yang pertama tentu saja karena traditional application itu kalau kita lihat strukturnya gitu ya, kalau kita lihat itu dalam satu unit itu ada user interface gitu ya, ada business logic-nya di situ, data access layer-nya juga di situ. Ini di-deploy dalam satu single unit. Sehingga apa? Ini sebenarnya kompleks coding-nya ketika kita ingin maintain. Nah, dan salah satu yang, kompleks lagi ketika kita ingin melakukan modifikasi terhadap aplikasi. Contohnya kita sebetulnya hanya ingin melakukan perubahan terhadap user interface. Tapi kita harus bongkar satu aplikasi, kita ubah user interface-nya, lalu kita, kembalikan lagi gitu ya, kita pasang lagi gitu ya. Setelah dibongkar pasang lagi. Nah, ini karena kompleks, ini menyebabkan pengembangan aplikasi itu lambat gitu ya. Ada update-update apa itu tidak bisa dengan cepat. Karena harus dites, tahu user interface-nya diubah itu apakah ada pengaruhnya terhadap yang lain gitu ya. Karena ini mesti dalam satu single deployable unit. Nah, jadi ini sangat lambat ketika kita melakukan pengembangan aplikasi dengan metode aplikasi tradisional seperti ini. Nah, dengan microservices, jadi layanan aplikasi itu dipecah menjadi satuan-satuan yang lebih kecil gitu ya. Jadi dipecah, nggak lagi satu seperti ini. Mungkin user interface-nya pun dipecah gitu ya. User interface-nya mungkin ada yang, user interface-nya ini dipecah lagi jadi menjadi beberapa microservices dengan layanan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada untuk home di mana gitu ya, misalnya ini untuk misalnya belanja online, ada homepage gitu ya, ada misalnya keranjang atau apa, itu semuanya terpisah menjadi layanan-layanan sendiri yang lebih kecil. Nah, dengan seperti ini, dengan microservices ini, proses update, modifikasi, dan, upgrade aplikasi itu menjadi lebih simpel karena masing-masing terpisah gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar, eee fokus ingin apa yang kita ubah, ya udah kita fokus di situ aja. Karena sudah jadi satuan kecil, untuk melakukan modifikasinya pun tidak terlalu sulit dan tidak akan mengganggu proses-proses yang lain gitu ya. Ini yang menyebabkan kita dengan model microservices ini bisa melakukan update kode secara cepat gitu ya. Tentu saja ini yang diinginkan ketika kita ingin meningkatkan tadi ya, kecepatan dalam pengembangan aplikasi. Nah, ini cocok dengan tadi software development life cycle-nya sendiri. Kalau tadi, eee, waterfall gitu ya kan, kita fasenya harus berjalan secara serial gitu ya. Jadi kalau proses build aplikasi belum beres, nggak bisa kita maju ke proses testing. Ini harus beres dulu, baru testing, baru deploy. Ini orang semuanya ngerjain hal yang sama. Tapi setelah kita pecah menjadi microservices, kita bisa memecah gitu ya timnya untuk masing-masing services-nya gitu ya. Dan ini bisa berjalan masing-masing tanpa terganggu oleh tim yang lain. Jadi ini punya pipeline-nya masing-masing gitu ya, yang bisa dikerjakan.
Jadi ya kalau yang ini masih di proses building, yang ini udah selesai building, ke testing, dia bisa lanjut terus. Jadi sekarang berjalannya dengan microservices ini, kita memungkinkan untuk pengembangan aplikasi secara paralel seperti ini. Nah, lalu kenapa harus dengan kontainer gitu ya? Kenapa nggak dengan VM aja gitu ya? Nah, kalau kita lihat kan sekarang dengan microservices itu berarti kita memecah aplikasi kita yang tadinya satu mungkin menjadi banyak, bisa puluhan atau mungkin bahkan bisa ratusan microservices. Nah, bayangkan tadinya kita cuma buat aplikasi butuh satu VM gitu ya buat aplikasi, sekarang kita pecah jadi puluhan gitu. Kalau dengan VM tentu saja kita harus menyediakan jadi puluhan VM gitu ya. Tentu saja itu nggak efisien gitu ya. Nah, oleh karena itu ada sekarang teknologi kontainer. Dengan kontainer itu tentu saja cost infrastrukturnya itu lebih kecil karena kontainer itu nggak membutuhkan resource sebesar VM. Kalau VM kan besar ya, pasti resource yang dibutuhkan buat operating systemnya aja dia butuh untuk besar gitu kan ya spesifikasinya. Nah, jadi dengan kontainer walaupun kita memecah tadi aplikasi kita menjadi banyak layanan, kita perlu menyediakan itu, tapi karena dia sangat efisien dalam menggunakan resource infrastruktur, nah dia lebih lower ya cost-nya. Nah, lalu juga kontainer sendiri itu udah ada security-nya di dalam yang di itu. Jadi terisolasi antara satu kontainer dan kontainer lain pun itu udah terisolasi, tidak bisa saling eh, kontainer satu gitu ya, mungkin apa melakukan sudah terpisah lah masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita deploy aplikasi di antara kontainer-kontainer itu satu service dan service lain tidak bisa saling ini ya, tidak bisa saling mengganggu lah gitu ya. Nah, lalu kontainer itu bisa dibuat dengan cepat dan juga bisa kita delete-nya juga dengan cepat gitu ya. Jadi kita bisa melakukan membangun kontainer ini secara cepat. Kalaupun kita sudah tidak gunakan, kita bisa delete dengan cepat. Nah, ini yang juga di VM tidak terlalu bisa dilakukan secara fleksibel dengan cepat seperti ini. Nah, dan ini salah satu alasannya kontainer itu kompatibel across multi cloud gitu ya. Jadi dia kompatibel nggak lihat bawahnya itunya. Jadi yang biasanya tadi salah satu halangannya di DevOps tadi, kenapa sulit dilakukan karena biasanya gitu ya development itu dilakukan di environment yang mungkin berbeda dengan environment production. Mungkin pakai mesin lama gitu ya development ya. Kadang ketika kita melakukan deployment dari development ke production, di development udah bagus, kita deploy ke production malah bikin production nggak jalan. Karena berbeda environment development dan environment production-nya. Nah, dengan kontainer dia tidak peduli gitu ya. Biarpun berbeda secara arsitektur, hardware-nya berbeda, mungkin yang satu hardware lama, yang satu hardware baru production, tapi dia kompatibel. Nggak hanya kompatibel antar infra yang di on-premise, tapi juga dia kompatibel across ke banyak cloud gitu ya. Jadi mau kita taruh tadi ya, tujuan kita kan hybrid cloud, bisa kita taruh di on-premise ataupun ke public cloud. Nah, jadi ini adalah teknologi yang cocok itu adalah kontainer karena dia jalannya sendiri si kontainer itu adalah di kernel si operating system. Jadi selama operating system kernelnya itu Linux ya contohnya ya dia mau apapun asal host OS-nya Linux dia bisa jalan. Dia nggak lihat lagi ke layer infrastruktur. Ini yang menyebabkan kontainer itu kompatibel di multi cloud gitu ya. Nah, tadi kalau kita ngomong Kubernetes, apa itu Kubernetes? Jadi Kubernetes itu adalah orkestrasi untuk kontainer. Karena kontainer itu secara manageability gitu ya, di manage-nya tidak mudah seperti VM. Jadi kita butuh satu orkestrasi untuk memanage si kontainer-kontainer tadi. Di situ tujuannya si orkestrasi ini untuk provision gitu ya, contohnya untuk manage HA-nya, untuk scaling ya kalau kita butuh men-scale layanan si kontainernya gitu ya, untuk load balancing, untuk health monitoring macam-macam ya. Ini fungsi orkestrasi untuk si kontainer. Nah, sebenarnya container orchestration ini banyak ya, nggak hanya Kubernetes, tapi ada juga Rancher, misalnya Docker Swarm, itu banyak. Cuman memang yang sekarang paling populer digunakan adalah Kubernetes. Kenapa yang paling berkembang digunakan untuk container orchestration adalah Kubernetes? Karena Kubernetes sendiri, jadi ini desainnya Kubernetes ya. Jadi Kubernetes itu dia ada master node namanya.
master node, ada worker nodes gitu ya. Master node ini fungsinya untuk manajemen, lebih ke manajemen. Lalu di worker node tadi nanti ini kontainer-kontainer yang menjalankan microservicesnya tadi ini akan running di worker node. Nah, lalu ada etcd cluster. Etcd ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi dari Kubernetes-nya sendiri. Nah, kenapa Kubernetes banyak digunakan? Karena dia punya uptime yang sangat tinggi gitu ya. Kalau kita lihat 99,999 uptime. Dan juga dia bisa kita lakukan auto scaling gitu ya. Jadi deployment-nya sendiri sangat fleksibel. Nah, tidak ada downtime ketika kita melakukan deployment. Nah, ini kenapa yang menjadikan Kubernetes sangat populer untuk container orchestration. Nah, oleh karena itu Nutanix menyediakan yang namanya Karbon Kubernetes Services. Ini kita bilang Kubernetes tadi kan kompleks sebetulnya kalau kita mau deploy Kubernetes sendiri. Nah, dengan Nutanix kita bikin deployment Kubernetes itu menjadi mudah. Dan menariknya lagi ini sudah license-nya itu sudah inklusif di hyperconverse-nya Nutanix. Jadi kalau kita beli hyperconverse Nutanix itu sudah otomatis kita punya tools Karbon ini tanpa license add-on lagi. Nah, ini dan kita pun Karbon Kubernetes Nutanix ini adalah certified Kubernetes. Jadi, kalaupun kita mau melakukan deployment tadi ya secara multi cloud, kita mungkin ke Kubernetes di public cloud gitu ya. Ini memungkinkan kita untuk memindahkan kontainer kita dari satu Kubernetes kita di Karbon sini ke public cloud itu sangat memungkinkan. Nah, jadi dengan Karbon ini kita bisa melakukan deployment Kubernetes dengan HA gitu ya, yang tadinya kompleks tadi bisa kita lakukan hanya dalam 20 menit atau kurang. Gitu ya. Lalu juga ada user interface-nya, di mana di situ user interface-nya sudah sangat memudahkan kita untuk memanage ya. Jadi simple. Lalu kita bisa melakukan scaling nanti terhadap cluster Kubernetes kita dengan mudah gitu ya. Jadi kalau resource Kubernetes kita sudah full, kita bisa lakukan scaling. Kita bisa upgrade tanpa mengganggu production yang sedang berjalan gitu ya. Lalu mudah integrasinya dengan berbagai macam partner ekosistem yang tentu saja ada di Cloud Native Computing Foundation tadi ya. Nah, dan juga kita punya native Kubernetes user experience. Nah, ini kira-kira summary dari seperti apa yang disediakan Karbon untuk membantu mengadopsi teknologi Kubernetes. Nah, jadi ini seperti ini user interface Karbon. Jadi deployment Kubernetes-nya hanya dalam 5 langkah nantinya gitu ya. Nanti ini mungkin lebih jelasnya di live demo. Jadi ada nanti recommend configuration, name environment, configuration, networknya, storage class-nya. Jadi hanya dalam 5 step kita sudah bisa memiliki Kubernetes yang high available gitu ya. Biasanya HA-nya sendiri ini bahkan di level master gitu ya. Di masternya ini kita bisa pilih mau aktif pasif ataupun aktif-aktif. Nah, lalu challenge-nya yang lain itu ketika kita di Kubernetes itu, jadi si kontainer itu dia sebetulnya tidak punya persistent storage gitu ya. Nah, kalau nggak punya persistent storage berarti kalau mati hilang datanya gitu kan. Oleh karena itu kita perlu menyediakan persistent storage untuk Kubernetes kita. Dan itu pun storage-nya harus yang memiliki container storage interface-nya Kubernetes atau CSI ini ya. Ini container storage interface Kubernetes. Nah, Nutanix secara default ya, Nutanix block storage atau kita kenal namanya volume, itu sudah merupakan udah ada container storage interface-nya Kubernetes di dalam situ. Jadi bisa langsung digunakan untuk Kubernetes yang kita bangun di atas Nutanix. Nah, ini juga ada 2 tipe ya. Kalau ini untuk nanti ada kontainernya ini untuk yang read write once ya namanya kalau yang volume ini. Jadi lebih ke satu kontainer ya satu storage-nya sendiri gitu ya. Tidak bisa kontainer lain itu menulis ke storage-nya si kontainer yang lain gitu ya. Tapi ada juga yang namanya write to read many di mana kita butuh storage yang bisa diakses berbagai pods atau kontainer nanti secara bareng-bareng. Nah, itu kita juga bisa gunakan Nutanix file storage gitu ya. Ini pun sudah container storage interface-nya dari ada container storage interface dari Kubernetes. Dan juga Nutanix punya object storage.
bisa digunakan untuk object storage ini untuk function untuk backup gitu ya, ataupun kita menaruh, image-image aplikasi yang kita deploy nanti ke object storage ini. Jadi Nutanix tidak hanya menyediakan Kubernetes-nya, tapi kita juga menyediakan persistent storage yang terintegrasi dengan Kubernetes-nya itu sendiri. Nah ini user interface-nya dari Karbon gitu ya. Jadi sangat memudahkan kita untuk memanage Kubernetes cluster kita. Nah, lalu tadi Karbon. Sekarang kita beralih ke tools yang satu lagi namanya Calm. Kalau Calm ini fungsinya untuk apa? Jadi pertama kita dari sini dulu ya. Kalau kita lihat tadi proses DevOps itu cukup banyak ya. Dari mulai planning gitu ya, ada coding. Ini baru di sisi development. Planning, coding, versioning, building, security gitu ya, deployment, testing. Dan tools-nya pun sebetulnya sangat banyak gitu ya. Jadi setiap fase ini punya tools-toolsnya masing-masing. Banyak sekali tools yang perlu kita deploy. Belum di sisi operation gitu ya. Di sisi operation pun di setiap fasenya itu memiliki tools-tools sendiri juga gitu ya yang perlu kita deploy. Nah, dari mulai provisioning, release, security, monitoring sampai ke scale out. Itu semua banyak tools yang dibutuhkan. Nah, Calm ini memudahkan dengan menyediakan yang dinamakan Nutanix Marketplace gitu ya. Jadi dengan Nutanix Marketplace ini memudahkan untuk kita mendeploy aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk DevOps tadi. Jadi di sini sudah ada seperti Play Store-nya gitu ya. Di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan untuk DevOps tadi. Ada misalnya Docker Registry, ada misalnya pakai Jenkins gitu ya. Mungkin ada juga database-nya pakai MySQL. Nah, dengan menggunakan marketplace ini, kita tidak perlu lagi mendeploy aplikasi yang dibutuhkan untuk DevOps tadi secara manual. Tapi kita bisa tinggal pilih marketplace, kita pilih mau aplikasi apa yang kita deploy, kita pilih, kita launch, otomatis aplikasi ini akan dideploy. Dari mulai dibuat VM-nya, diinstal aplikasinya, sampai kita ready untuk digunakan. Jadi ini sangat mempercepat proses kita menyiapkan tools-tools untuk pengembangan DevOps kita gitu ya. Nah ini ada pun kita bisa membuat blueprint gitu ya. Jadi di Nutanix Calm ini kita bisa bikin blueprint. Jadi blueprint itu di situ kita bikin suatu template yang di dalamnya komponennya template VM-nya seperti apa gitu ya, aplikasinya apa, konfigurasi aplikasinya seperti apa, policy-nya dari mulai connectivity, dependensinya terhadap aplikasi lain seperti apa, dan operasinya seperti apa, itu semua kita define. Nah, jadi dengan blueprint ini kita bisa, pertama kita bisa menyediakan framework yang siap untuk di-launching ya, menjadi suatu aplikasi. Nah, dan juga nanti desainnya intuitif lah ya, dan mudah ya, mudah digunakan, dan ini akan membantu kita untuk melakukan development aplikasi-aplikasi yang biasanya dilakukan berkali-kali gitu ya. Ada aplikasi yang sering kita deploy berkali-kali, biasanya kita harus manual deploy. Setelah kita bikin blueprint ini, kita bisa mendeploy aplikasinya secara otomatis. Itu ya. Jadi nggak perlu lagi kita mengulang proses-proses manual yang repetitif. Ini kita lakukan otomasi. Nah, lalu juga apabila salah satu integration tools yang paling banyak digunakan adalah Jenkins gitu ya. Jadi si Calm ini juga punya plugin di dalam, ada Jenkins plugin untuk Calm. Sehingga memungkinkan kita saat deployment dengan menggunakan integration tools Jenkins gitu ya, setelah eee, sebelum di-deploy menjadi aplikasi, dia akan ditaruh dulu oleh si Jenkins, dibuat menjadi suatu blueprint di dalam Nutanix gitu ya. Jadi Nutanix dia akan membuat suatu blueprint dari aplikasinya itu sendiri sebelum akhirnya di-launch ke menjadi aplikasi ke production. Nah, sehingga ke depannya ketika kita membutuhkan untuk mendeploy aplikasi yang sama, itu kita bisa tinggal menggunakan dari blueprint yang sudah dibuat oleh Jenkins tadi. Nah, mungkin ini akan lebih jelasnya nanti saat live demo sih. Nanti saya ada live demo dan juga ada video sih. Ada beberapa demo yang mungkin saya tidak bisa tunjukkan secara langsung, saya sudah ada recording videonya.
Nah, ini akhir sesi ketiga, kita kuis dulu lagi untuk penyegaran. Tadi kalau kita lihat ada tiga software Nutanix ya, yang untuk DevOps, sebutin dua aja yang tadi barusan saya bahas, ada dua tuh, yang Kubernetes dan tadi untuk automation. Silahkan sebutkan dua. Oke, langsung nih ada dari Bapak atau Ibu Hani ya, Karbon dan Calm nih. Ya, betul, tepat sekali Pak Victor. Kita langsung dapat pemenangnya ya. Iya, langsung dapat Oke, menang. Oke, sekarang bagian live demo dulu. Kita coba demo dulu ya. Saya masuk ke sistemnya dulu. Kita masuk ke konsol Nutanix ya. Jadi untuk live demo ini pertama kita akan show seperti apa kemudahan kita membuat Kubernetes dengan menggunakan Karbon. Nah, di sini ini dashboardnya Nutanix ya. Jadi Karbon itu ada di sini. Kalau kita buka di sini ada service dan di sini ada Karbon. Kita buka Karbon. Oke, ini user interface Karbonnya. Jadi kalau kita lihat saya udah punya dua cluster di sini ya, ada dua cluster Kubernetes. Lalu untuk tadi ya, kalau kita bilang tadi mendeploy dengan Karbon itu Kubernetes sangat simple gitu ya. Jadi memang simpelnya tadi dalam 5 step kita bisa membuat suatu Kubernetes cluster. Nah, jadi untuk membuat Kubernetes cluster pertama kita tinggal klik create Kubernetes cluster. Lalu kita bisa deploy mau itu untuk clusternya fungsinya untuk development ataupun untuk production. Perbedaannya di mana kalau development kita lihat control plane-nya atau master node-nya itu cuma satu. etcd-nya juga cuma satu. Ini untuk development. Worker bisa lebih gitu ya. Kalau untuk production itu kalau kita lihat harus HA master node-nya dan juga etcd-nya ada 3 default-nya dari Nutanix. Ini buat testing kita coba development aja. Nah, lalu Kubernetes cluster name-nya mau apa namanya? Misalnya di sini live demo gitu ya. Kita bisa pilih juga kita mau deploy Nutanix-nya kalau nanti misalnya Nutanix-nya udah ada beberapa cluster, mungkin ada cluster data center untuk production, ada cluster untuk development, itu bisa pilih ke Nutanix cluster yang mana di deploy-nya. Kubernetes version-nya sendiri bisa pilih juga ya. Jadi sekarang latest Carbon support sampai Kubernetes 1.19, tapi kalau kita mau mendeploy Kubernetes yang versi lebih lama, itu ada juga pilihannya. Nah, lalu host OS-nya kita pilih ini ya, ini host OS-nya. Jadi untuk kontainer bisa jalan itu kan harus ada host OS-nya ya. Di sini Nutanix meleverage dengan menggunakan host OS-nya CentOS. Oke, kita lanjut. Nah, ini lalu di sini kita pilih untuk konfigurasi dari Kubernetes-nya nanti. Network resource-nya, jadi kalau misalnya ada beberapa VLAN kita bisa pilih gitu ya. Di sini saya punya primary VLAN sama secondary, kita mau deploy ke VLAN yang mana. Di sini tadi development kita bisa ubah worker-nya mau kita deploy berapa worker ya, berapa worker node. Default-nya satu tapi bisa kita tambah kalau kita merasa kurang. Dan kalaupun kita nggak mau melakukan scale out worker-nya gitu ya, kita mau satu aja worker-nya tapi resource-nya lebih besarkan dari ini kita bisa klik edit ya. Jadi kita bisa edit CPU, memori, dan storage-nya mau kita provide sebesar apa. Ini master node-nya nggak bisa kita edit ya untuk quantity kalau master node, kalau development hanya satu. Kalau nanti production kita bisa deploy mau konfigurasinya aktif-aktif gitu ya ataupun aktif pasif untuk master node-nya. Lalu ini etcd-nya juga sama, kalau development kita tidak bisa edit, kita hanya ikut satu sesuai default. Kalau dari sini kita next. Nah, di sini kita pilih yang namanya network provider. Jadi ini untuk apa? Tentu saja dari kontainer satu ke kontainer lain harus bisa berkomunikasi gitu ya.
Caranya mereka berkomunikasi itu melalui yang namanya Container Network Interface. Kalau tadi kan storage-nya Container Storage Interface. Kalau ini Container Network Interface. Container Network Interface untuk Kubernetes itu banyak banyak sekali. Mungkin ada lebih dari 10. Nah, untuk Nutanix Carbon kita sediakan 2 ya. Ada yang namanya Flannel atau Calico gitu ya. Sini kita coba pilih Flannel aja. Ini kita kasih range-nya. Jadi service, ada yang buat service, dan ada yang buat komunikasi pods-nya ini pod antar kontainernya. Nah, ada 2 kontainer yang disupport. Nah, ini di sini kita tinggal memasukkan cluster name-nya apa, admin misalnya gitu ya, dan kita masukkan password-nya. Oke, setelah beres, kita tinggal klik create. Setelah create, kita lihat langsung Kubernetes cluster-nya di-deploy. Nah, jadi sangat cepat. Yang biasanya kita deployment Kubernetes itu kompleks, ini hanya dalam 5 step kita bisa membuat Kubernetes cluster. Ini biasa deployment-nya untuk development cluster biasanya nggak lebih dari 10 menit udah ready gitu ya. Kalau untuk yang production tadi karena lebih banyak yang dibuat ya secara arsitektur Kubernetes-nya ya mungkin hampir 20 menit gitu ya. Tapi ini tentu saja menjadikan deployment Kubernetes menjadi simple. Nah, dan kalau tadi kita lihat, kita bisa integrasikan Carbon ini dengan tools-tools lain gitu ya. Contohnya ini kan kita sebetulnya setelah kita deploy Kubernetes ini, kita bisa masuk ke lewat, kita bisa akses ya si master node-nya itu dan command line nih biasanya seperti ini gitu ya dengan command Kubernetes. Ini contohnya saya mau tahu saya punya node apa aja nih contohnya nih saya punya 3 node, 1 master dan 2 worker. Cuman kan kadang kalau interface-nya command line begini kurang enak dilihat gitu ya. Jadi si dengan Nutanix Carbon ini kita bisa mengintegrasikannya dengan tools-tools lain. Seperti sekarang itu banyak tools-tools ya untuk dashboard dari Kubernetes yang toolsnya pun free gitu ya, free tools. Kita bisa itu ataupun mau kita pakai tools yang dari Kubernetes-nya gitu ya. Contohnya kalau dari tools yang dari Kubernetes-nya namanya Kubernetes Dashboard. Nah, tapi ada juga seperti ini yang sering saya pakai namanya Lens gitu ya. Ini Lens Kubernetes. Dia bisa kita download secara free. Kita tinggal ketika kita ingin menggunakan lens, kalau kita menggunakan lens ini kita bisa melihat secara user interface ya tentang si ini kita tadi apa tentang Kubernetes dashboard info kita tadi. Kubernetes cluster kita ya infonya CPU usage-nya udah berapa, Kubernetesnya, memorinya ada berapa kontainer atau pods yang running gitu ya. Node-nya pun kita bisa lihat di sini ya, ada berapa node. Ini utilisasi masing-masing node-nya juga kelihatan ya, contohnya ini ya. Ada masih 1,5% gitu contohnya ini untuk node 1 dan node 2 work node. Ini workernya, ini masternya. Ini dengan user interface seperti ini lebih enak ya kita lihatnya ya. So, pods-nya. Ini pods-nya ini adalah service-service yang running tadi ya. Nutanix ini ada 3 services running. Nah, dengan kita bisa mengintegrasikan tentu saja dengan tools-tools seperti ini untuk melakukan memonitor dashboard dari Kubernetes kita. Nah, sekarang tadi kita lanjut lagi, kita balik lagi. Ini deploying-nya udah 54%. Nah, lalu kalau kita buka ya di sini. Nah, di sini manajemen dari karbonnya sendiri kita bisa lihat kita punya ini ada summary-nya ya. Summary berapa besar berapa konfigurasinya. Jadi ada etcd-nya berapa node, masternya berapa node, workernya berapa node. Lalu juga kalau kita lihat di sini node gitu ya, untuk worker kita bisa meng-scale worker node kita. Jadi misalnya kita ini kalau kita lihat tadi di monitor di dashboard worker kita sudah mau penuh utilisasinya. Nah, itu kita bisa add worker baru. Jadi tinggal kita add worker baru mau berapa node. Nah, ini tinggal kita create. Jadi sangat mudah untuk di scale out. Nah, lalu tadi storage-nya, jadi secara default di
Karbon itu sudah ada yang namanya volume tadi ya, yang untuk read write once. Nah, kemudahannya tadi kalau kita ingin menambahkan yang filesnya tadi untuk read write many, jadi Nutanix itu menyediakan file storage juga ya. Kalau kita masuk lagi ke dashboard Nutanix, Nutanix itu kita punya file storage. Jadi biasanya file storage ini kalau teman-teman biasanya butuh kebutuhan untuk NAS storage ya, gitu, share storage gitu ya. Itu kita bisa ada di sini menu file storage. Kalau di Nutanix ini software defined, jadi tidak perlu lagi NAS storage di luar Nutanix, kita bisa menjadikan Nutanix sekaligus menjadi NAS storage-nya. Nah, ketika kita ingin menambahkan si NAS storage ini ke Kubernetes-nya agar bisa digunakan, kita tinggal lihat ya, ini kita tinggal share. Ini contohnya saya di sini udah punya share untuk namanya Kubernetes ya. Kita cukup lihat, jadi kita lihat IP si file servernya ada di mana. Kalau kita lihat di sini kita client side network ya. Ini yang untuk user dari file service-nya digunakan IP-nya, IPC network ininya kita ambil ya. Nah, kita bisa nambahin storage class baru. Jadi kita mau menambahkan contohnya di sini Nutanix file tadi agar bisa storage-nya digunakan oleh Kubernetes. Saya namanya file storage class, export endpoint-nya tadi, IP-nya si file servernya. Ini tadi namanya Kubernetes share-nya. Oke, kita create. Nah, kita sudah punya satu file storage class baru juga. Jadi ya selain default untuk tadi yang volume, kita juga menambahkan file storage kita untuk bisa digunakan oleh Carbon. Nah, ini misalnya kita membuat PVC atau volume itu ya, volume storage baru di Kubernetes-nya, kita tinggal create volume. Kita bikin misalnya test files gitu ya. Kita bisa pilih mau yang write once atau write many. Sini kita coba yang write many. Besar volumenya misalnya 30 giga. Kita create. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kita sekarang punya yang storage dengan tipe write many juga untuk Kubernetes kita. Nah, dan juga kalau kita lihat di sini, selain ini yang baru tadi kita buat, di Nutanix sendiri, di Carbonnya sudah ada Prometheus pertama ya. Prometheus ini biasa digunakan untuk monitoring. Jadi kita bisa mengintegrasikan nanti Carbon dengan monitoring tool seperti Grafana contohnya. Karena Grafana ini akan menggunakan Prometheus untuk bisa melakukan monitoring terhadap Kubernetes cluster kita. Dan satu lagi di sini ada Elasticsearch. Ini fungsinya untuk logging. Jadi kalau kita buka lagi tadi ke sini, ada add-on. Nah, ada loggingnya. Jadi di Nutanix pun sudah ada, di Nutanix Carbon sudah ada logging untuk Kubernetes-nya. Dengan menggunakan Elasticsearch tadi. Kibana di sini ya. Kalau kita buka tadi dari add-on, dia akan terhubung ke Kibana. Jadi cukup lengkap lah ya. Bisa kita monitor Kubernetes-nya, ada logging-nya juga gitu ya. Jadi Carbon ini sudah sangat cukup untuk kita bisa melakukan deployment aplikasi yang berbasis microservices tadi. Nah, ini nanti kita bisa langsung kita bisa di sini ya, kita bisa lihat log dari Kubernetes cluster kita. Nanti kita bisa create index pattern dulu. Nah, kita mau lihat logging yang mana gitu ya. Kita mau lihat log etcd, log isi, kita bisa pilih. Jadi kita akan muncul si ininya ya, lognya. Nah, jadi seperti itu Carbon gitu ya. Oke.
Sekarang kita beralih ke Calm. Jadi kalau tadi Carbon lebih dari sisi Kubernetes clusternya, kalau Calm tadi functionnya lebih ke untuk otomasi gitu ya. Jadi masih sama, menunya ada di sini. Kita beralih ke Calm. Di menu Services kita pindah ke menu Calm. Nah ini seperti ini Calm. Terus zoom dulu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya, dengan Calm ini kita bisa membuat apa yang namanya blueprint. Nah, ini contohnya saya di sini udah punya satu buah blueprint. Kalau kita buka, di dalamnya, ini saya udah membuat satu blueprint untuk tools-tools DevOps saya gitu ya. Kalau dilihat ini ada beberapa tools di sini. Ada Jenkins gitu ya, saya pakai tools integrasinya Jenkins. Ada Git untuk webhook, dan juga ada Git ya untuk source code manajemennya. Nah, blueprint ini di sini kita bikin template tadi ya. Kita bikin template konfigurasi sehingga ketika kita deployment tidak lagi perlu mendeploy secara manual gitu ya, tapi otomatis oleh si Calm. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita pilih satu contohnya Jenkins Master ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah pertama kita bikin template konfigurasi VM-nya. Jadi mau OS-nya apa, vCPU-nya berapa gitu ya, memorinya berapa kita assign, lalu disknya mau ada berapa, OS buat disknya apa. Ya, di sini konfigurasinya dari networknya mau ke VLAN mana, ini semua kita deskripsikan di sini. Nah, ini nggak hanya nggak hanya nggak hanya template VM-nya, tapi kita juga di dalam membuat script untuk instalasi Jenkins-nya. Kalau kita klik di install sini, ada package install Jenkins gitu ya. Ini kalau kita buka, ada script-nya. Nah, ini script instalasi Jenkins-nya saya masukkan di sini. Dari mulai Jenkins itu kan basisnya Java gitu ya. Jadi berarti kita install Java-nya dulu. Lalu ini sebelumnya kita update dulu operating systemnya, kita install Java-nya gitu ya. Kita install wget ya biar kita bisa install download file Jenkins-nya gitu ya. Sini kita terus di sini script untuk instalasi Jenkins-nya kita tulis. Nah, ini sama semua. Semua kita bikin seperti itu template-nya. Nah, mungkin dengan blueprint seperti ini gitu ya, ketika kita mau mendeploy lagi tools-tools untuk DevOps kita tadi, kita tidak perlu lagi untuk mendeploy manual. Nah, biasanya kan kita harus manual tuh install, bikin VM buat Jenkins, bikin apa untuk Git-nya misalnya. Nah, kalau dengan udah ada blueprint seperti ini, kita tinggal membuka blueprint-nya tadi, kita klik launch, ya. Lalu kita di sini tinggal kita mau apa nama aplikasinya ya. Ini kita deploy misalnya test tools misalnya CI/CD. Nah, ini juga di sini nanti kan saya pakai Git, tadi Git-nya passwordnya mau apa. Lalu nanti kan kita akan mendeploy aplikasi kita ke Kubernetes. Kubernetes-nya tadi udah kita bikin pakai Carbon. Nah, kita di sini bisa masukkan mau apa nama cluster Kubernetes untuk deployment-nya mau apa gitu ya. Saya lupa tadi apa nama Kubernetes ininya. Coba kita balik ke Carbon dulu ya. Saya lupa nama Kubernetes clusternya. Yang udah ready ada 2 ya. Oh, live demo namanya, atau kalau nggak demo cluster. Oke. Live demo. Balik ke Calm. Kita coba bikin tadi ya, kita coba launching blueprint-nya. Kita launch, kita launch namanya CI/CD tools. Tadi nama clusternya live demo. Oke. Ketika kita klik create di blueprint ini, nah, dia langsung akan mendevelop semua template yang sudah kita buat di blueprint, akan dia deploy.
Nah, kalau kita lihat dia akan membuat merilis gitu ya. Kita bisa pantau provisioningnya sendiri di audit. Nah, kita lihat nih, dia lagi mulai membuat si aplikasi tadi. Ini mulai running, nanti kita lihat ya dia akan berjalan sesuai kita tadi define di blueprint itu kita define proses mana dulu yang dijalanin duluan, habis tas ini selesai mau jalanin tas yang apa, tas berikutnya apa gitu ya. Nah, ini contohnya nih dia mulai instalasi dari OS-nya dulu. Dia instalasi OS, nah, terus dia cek Kubernetes-nya ready apa enggak. Tadi kan kita udah bikin Kubernetes cluster-nya ya. Kalau sudah oke, dia akan lanjut jalan terus ke proses selanjutnya. Secara otomatis semua. Sampai di-create semua tools yang kita memang dibuat di blueprint tadi. Gitu. Nah, ini semua akan berjalan secara otomatis. Kita pun bisa lihat ada konsolnya gitu ya. Misalnya kita mau lihat nih, proses apa yang terjadi misalnya kita mau lihat di konsol lagi ada apa gitu ya. Itu kita bisa lihat yang ini nggak ada konsolnya. Kita tunggu salah satu instalasi biasanya nanti ada konsol yang bisa kita lihat gitu ya. Sedang proses apa yang sedang dikerjakan. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau kita buka, kita bisa lihat nih. Nah, dia lagi deploy VM-nya di sini ternyata nih. Dia deploy VM. Kita bisa lihat, no, dia deploy VM. Ini adalah proses deploy VM. Oke. Ini prosesnya cukup lama, bisa sampai sekitar 15 menitan karena toolsnya ada beberapa tadi yang harus di-create ya. Kalau lihat nih, Jenkins-nya sudah mulai diinstal. Kita juga bisa lihat script-nya. Nih di task output sini, kalau kita lihat, nah di sini masih provision VM, dia belum ke proses instalasi ya. Kita bisa lihat semuanya nanti. Oke, nah ini contohnya saya udah punya satu aplikasi yang udah jadi nih. Yang ini webinar ini udah jadi. Nanti setelah jadi semua aplikasinya di deploy itu kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di services. Nah ini kita punya 5 VM yang ini tools-tools yang digunakan untuk proses CI/CD tools kita. Nah, ini seperti ini. Jadi sangat memudahkan untuk kita mendeploy tools-tools CI/CD. Ini contohnya saya udah punya Jenkins yang tadi yang udah jalan, yang udah saya develop di Calm tadi, yang Jenkins masternya ini saya ada Jenkins di sini. Saya udah punya satu pipeline. Tadi kan terakhir kita yang penting itu adalah automation gitu ya. Kita lihat sekarang bagaimana kita mengautomate pipeline kita ketika kita melakukan perubahan terhadap aplikasi dengan Jenkins. Di sini contohnya ya, Jenkins-nya sendiri sudah dibuatkan oleh Calm. Jadi di sini selanjutnya yang akan saya show adalah seperti ini ya. Jadi saya punya tadi dari workstation, saya akan melakukan perubahan code. Dia akan men-trigger webhook agar Jenkins menjalankan pipeline secara otomatis untuk mendeploy Docker image-nya. Nanti Docker image-nya akan dipublish ke, di sini saya pakai Docker Hub ya, Docker Hub yang public. Ini akun Docker Hub saya. Kalau dilihat di sini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Masih kosong ininya saya. Lalu nanti akan dideploy aplikasinya ke si Nutanix Carbon. Nah, ini sebetulnya saya udah deploy aplikasinya, jadi aplikasi web depan sederhana aja. Ini ya, Kubernetes Hello Nutanix. Tadi kalau kita lihat di Lens tadi kan ada 3 ini ya, ada 3 kontainer yang jalan di sini, sebenarnya aplikasi yang sama. Nah, enaknya kontainer itu di sini ya, kalau kita lihat dia ada 3 ini sebagai HA. Kalau kita lihat kan kodenya beda-beda ya. Kode belakangnya ada yang HH2HD gitu ya, ada yang LQQ8F. Nah, kalau kita lihat ke sini, kita lihat ya, ini sekarang yang melayani ini lagi si pods-nya yang ini gitu ya. Kalau kita refresh, nah dia berubah. Jadi dia HA. Kalau salah satu pods-nya mati, si layanan webnya nggak akan mati karena ada 3 pods yang berjalan. Ya, ini kan tulisannya Hello Nutanix gitu ya. Nah, sekarang kita coba, kita ingin melakukan perubahan lah ya. Si Nutanix ini kita ganti menjadi tulisannya menjadi sesuatu yang lain lah gitu ya. Ini saya coba
Nutanix-nya kita coba ganti menjadi lainnya. Nutanix kita ganti menjadi webinar. Itu misalnya ya. Saya coba copy dulu komennya. Saya jalanin di source code manager-nya. Kita push nih. Ketika kita push, kalau kita sudah otomatis nanti setelah kita push, dia akan men-trigger Jenkins untuk menjalankan satu proses baru nih. Jadi di Jenkins akan jalan satu proses baru. Dia build aplikasinya, dia publish aplikasinya ke Docker Hub sebelum di-deploy ke Carbon. Jadi udah otomatis ketika kita melakukan perubahan, semuanya langsung dijalankan oleh Jenkins. Kalau kita lihat nanti di Docker Hub saya nih, saya udah punya satu image baru harusnya kalau saya refresh. Nah, ini image Docker baru yang tadi saya deploy. Perubahan tadi yang saya deploy, sehingga nanti ke depannya saya bisa tarik dari sini kalau saya ingin mendeploy aplikasinya ke tempat lain. Kalau kita lihat, kita refresh, tulisannya sudah berubah. Nah, jadi dengan DevOps tadi, ini contoh sederhana lah, bagaimana kita bisa melakukan pengembangan aplikasi dari coding berubah sampai ke production, itu bisa dilakukan dengan secara cepat gitu ya. Nah, ini dengan bantuan tentu saja Calm dan Carbon tadi. Oke, mungkin yang terakhirnya, oke, yang ini from current slide, oke. Jadi ada mungkin di sini contoh lagi gitu ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan tadi Jenkins-nya untuk mendeploy Calm Blueprint. Di contohnya tadi mirip seperti tadi, kita melakukan perubahan code. Ini men-trigger webhook-nya tadi. Kita commit, lalu kita commit perubahan ininya. Otomatis jalan di Jenkins gitu ya. Nah, ini yang DevOps CI/CD pipeline-nya udah yang lebih rumit dari yang simpel saya tadi buat ya. Di sini udah ada testingnya dulu gitu ya. Bahkan ada juga yang sampai di scan dulu gitu ya. Kualitas codingnya udah bagus apa belum gitu ya. Kalau yang saya tadi contohkan memang masih yang sangat simpel. Nah, ini deploy. Jadi sebelum di deploy, kalau di sini dia Jenkins-nya itu dengan plugin dia akan membuat suatu blueprint di dalam Calm. Nah, jadi dia akan bikin Calm blueprint. Kalau kita buka nanti ke Calm-nya, jadi Calm. Nah, ada blueprint yang otomatis dibuat oleh Jenkins. Nah, jadi ini contohnya ada 3 di sini, ada Nginx gitu ya buat HA-nya, ada Node.js buat application-nya, dan ada MongoDB buat database-nya. Ini otomatis sebelum di-deploy menjadi aplikasi, dibuat juga blueprint-nya oleh Jenkins ke dalam Calm. Semuanya beres. Nah, jalan aplikasinya di Calm. Jadi ke depannya kalau kita ingin mendeploy aplikasi seperti ini ke Kubernetes yang lain, contohnya gitu ya, itu semuanya bisa tinggal panggil blueprint yang sudah dibuat oleh Jenkins. Jadi sangat memudahkan kita untuk melakukan otomasi dari pengembangan aplikasi. Nah, ini contohnya ya. Ini webnya bisa diakses. Oke, mungkin satu lagi yang ketinggalan tadi, dan Calm ini menariknya dia toolsnya tidak hanya bisa melakukan deployment ke on-premise Nutanix saja, tapi kalau kita lihat dia bisa lakukan deployment ke berbagai macam public cloud juga. Jadi kita misalnya saya mau bikin image repository-nya itu nggak di on-premise, saya mau di public cloud aja. Ini kita bisa menambahkan provider. Kita bisa ke AWS, bisa ke Azure, bisa ke Google untuk provision VM dari si Calm ini sendiri. Jadi ini yang kita bilang tadi hybrid cloud. Jadi kita bisa multi cloud deployment VM-nya dengan menggunakan tools Calm ini. Oke, kini akhir sesi dari live demo. Mungkin quiz sebelum kita tutup ya. Habis ini mungkin ada terakhir, habis itu kita tutup. Nah tadi ya, Ken tadi masih hangat. Ada 2 dari 3 public cloud yang disupport untuk deployment dari Calm. 2 saja cukup. Oke, silakan Pak, Bapak dan Ibu. Oke, di tempat saya
pertama ada dari Pak Oktadika Riptono. Jawabannya adalah AWS dan Google. Kira-kira gimana, Pak Betul. Yudi? Betul Tuh, sekali, betul sekali. Oke, kita udah dapat lagi gitu ya. Kita lanjut congrats. ke ya beberapa sesi terakhir customer reference. Ini tadi ya yang saya sempat bilang di awal adalah customer kita yang sudah menggunakan dan memang sudah dipublish. Jadi bisa dilihat ya source-nya, ada di sini source-nya. Kalau dilihat di website Nutanix ini sudah dipublish secara resmi oleh Nutanix. Pertama ini di education ya, ada Universitas Islam Indonesia. Jadi dia benefit dengan menggunakan Calm dan Carbon gitu ya, dia bisa melakukan eh, mempercepat ya deployment microservices dari tadinya mereka butuh deploy sekitar 6 bulan hanya menjadi 3 hari gitu ya. Jadi Kubernetes-nya pun bisa mereka buat dalam waktu 10 menit tadi. Lalu juga sudah provide dari sisi high level resiliency di sisi infranya juga gitu ya. Uptime-nya pun sekarang 99% gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin sekarang lagi zaman pandemi gitu ya, beberapa universitas agak kesulitan dalam mengembangkan websitenya gitu ya agar bisa diakses mahasiswa secara baik gitu ya. Nah, namun si UI ini adalah salah satu karena dia sudah lama mengadopsi solusi ini, dia bisa dengan baik gitu ya menghadapi pandemi sekarang untuk mahasiswanya. Dia di sini mengadopsi baik itu Carbon maupun Calm gitu ya sudah digunakan. Nah, dia dengan mengadopsi solusi Nutanix untuk DevOps tadi, dia berhasil ya melakukan modernisasi lah ya terhadap ininya dia, websitenya dia, semua kebutuhan untuk kampus gitu ya, berhasil dimodernisasi, didigitalisasi gitu ya. Dan tentu saja lebih memudahkan ketika ada kebutuhan baru gitu ya dari rektorat, itu bisa dengan cepat di roll out aplikasinya. Oke, satu lagi di banking gitu ya, ada di Bank Jabar Banten Syariah. Ini mereka tadinya mendeliver microservices butuh waktu yang lama. Setelah mengadopsi Carbon, mereka bisa mendeploy 10 kali lebih cepat sebelumnya. Asalnya butuh pengembangan Kubernetes-nya tadinya 2 tahun, sekarang menjadi hanya 2 bulan. Dan juga dari tadi sisi high availability yang lebih baik gitu ya. Sini kalau dari Bank Jabar dia memang baru mengadopsi dari sisi karbon. Dan juga ada solusi untuk di CDR replication. Nah, ini benefit yang didapat, dia bisa dengan cepat gitu ya melakukan rollout aplikasi-aplikasi baru yang tentu saja meningkatkan competitiveness-nya ya di market bank syariah. Nah, ini juga ada source-nya kalau mau dilihat ada di sini ya tentang BJB Syariah. Ada videonya juga, yang ini juga sama. Ada videonya ketika tim UII kita undang untuk present di eventnya Nutanix secara worldwide. Oke, pertanyaan terakhir mungkin tadi ada di sana. Berapa kali lebih cepat deployment aplikasi berbasis microservices untuk BJBS setelah menggunakan Nutanix Carbon? Berapa kali lipat lebih cepat? Tadi ada di slide sebelumnya. Silahkan. Oke, silakan Bapak Ibu. Langsung saja jawab lewat kolom chat seperti biasa ya. Berapa kali lebih cepat? Sambil browsing Pak, ada Pak keluar. Oke nih, dari tempat saya ada Pak Doni menjawab 10 kali. Iya betul, 10 kali ya. Tadi ya 10 kali lebih cepat. Oke, congratulations untuk Pak Doni ya. Oke. Terakhir kita wrap up dulu sebelum berakhir presentasinya gitu ya. Jadi tadi Nutanix Role in DevOps kita punya Calm yang membantu kita untuk memudahkan deployment tools-tools DevOps-nya. Lalu juga ada Carbon ya untuk Kubernetes cluster untuk menjadi kontainer menjadi di situ microservice-nya akan berjalan gitu ya. Nah, ini bisa kita deploy Kubernetes-nya dengan Carbon, baik itu production ataupun development environment.
Lalu Nutanix juga menyediakan storage interface-nya ya, baik itu write once ataupun write many, dan juga object storage untuk fungsi backup dan restore dari Kubernetes. Dan juga tadi Calm ini sendiri tools yang multi cloud, sehingga bisa kita melakukan deployment tidak hanya on-premise Nutanix tapi juga ke public cloud. Nah, jadi kalau kita lihat Nutanix sendiri untuk solusi cloud native dan DevOps sangat lengkap dari mulai infrastruktur, lalu juga ke level virtualisasi, ada networking security-nya juga, di sana juga udah ada native storage untuk Kubernetes, ada Kubernetes-nya juga, Karbon tadi, ada automation-nya dengan menggunakan Calm, lalu juga kita bisa melakukan development environment dan application deployment-nya di atas itu. Dan juga manajemennya semua kalau kita lihat tadi terintegrasi melalui satu tools dashboard yang namanya Prism gitu ya. Jadi ini kenapa Nutanix adalah solusi yang cukup lengkap untuk kita bisa mengadopsi DevOps dan Cloud Native tadi gitu ya. Mungkin itu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Victor dulu mungkin ya. Apa masih ada Q&A atau seperti apa? Oke, iya. Next, kita mungkin masuk ke sesi Q&A. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kira-kira dari sesi kali ini mungkin ada yang mau dipertanyakan atau kira-kira dari case-case tempat company Bapak dan Ibu ada yang mau dikonsultasikan nggak? Boleh langsung open mic atau kalau mau lewat kolom chat juga boleh. Nanti akan kita jawab. Oke, saya sambil lihat chat juga ya. Oke, udah ada pertanyaan kayaknya ya. Apakah Nutanix ini bisa integrasi dan bisa digunakan centralized single ke semua aplikasi existing? Centralized ya, ini untuk centralized. Jadi untuk centralized, kalau untuk Nutanix-nya sendiri ya, jadi tadi ya untuk si Prism, untuk Prism Central ini untuk manajemennya Nutanix itu sendiri dia sudah memiliki role based access ya. Jadi role based access kita bisa menentukan, kita bisa buat ya user itu mau roles-nya apa gitu ya, apakah admin cluster Nutanix gitu ya, ataupun hanya sekedar apa namanya, hanya sekedar user yang bisa create VM tapi dia nggak bisa melakukan manajemen terhadap cluster. Itu ada role based access-nya di si Prism ini. Nah, kita pun bisa mengintegrasikannya sebetulnya dengan Active Directory gitu ya, sehingga user-usernya tadi kita bisa definisikan di Active Directory. Termasuk untuk tadi kalau kita lihat file storage-nya, Nutanix file storage tadi, itu untuk user-user pengguna file storage-nya sendiri itu bisa kita integrasikan dengan menggunakan Active Directory. Kalau untuk single sign-on gitu ya, ini kan tadi pertanyaan tentang single sign-on. Kalau untuk single sign-on, memang dari Nutanix sendiri belum, kita harus menggunakan apa namanya, solusi dari third party lah kalau mau single sign-on ya. Kita harus menggunakan, kita belum ada solusi di Nutanix sendiri, belum ada solusi untuk single sign-on, tapi bisa kita integrasikan dengan third party tools mungkin ya, seperti mungkin ada Okta gitu ya. Jadi untuk apa, untuk single sign on tadi itu mungkin jawabannya ya. Jadi Nutanix belum punya tools untuk single sign on, tapi bisa kita integrasikan dengan third party software. Tapi kalau untuk dari sisi sign on-nya dari sisi Prism tadi dan juga apa software yang lain itu sudah ada role based access yang juga bisa kita integrasikan dengan Active Directory, jadi secara security sudah lebih aman gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Apa ada lagi? Kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Nah, Ada ada lagi lagi. ya. Oke, jadi Nutanix uptime cloud saat ini ada gangguan di internal jaringan internet berdampak ke semua VM server jadi tidak bisa diakses. Bagaimana dengan Nutanix jika terjadi gangguan di internal jaringan server?
Oke, jadi sebetulnya di Nutanix ini kan kita membangunnya kalau di Nutanix itu kita ada dua pilihan juga ya. Jadi di Nutanix ini kita bisa mendeploy Nutanix ini di on-premise ataupun di public cloud. Nah, kalau yang di on-premise tentu saja masalah uptime ini gitu. Kalau di on-premise ini eh, kalau public kan memang kita lewat jaringan internet ya harus koneksi gitu ya. Jadi kalau on-premise tentu saja di Nutanix kalau kita deploy Nutanixnya secara on-premise ketika kita secara best practice gitu ya. Jadi Nutanix itu memang secara hardware tidak bisa untuk kan dia bikin cluster gitu ya. Ada beberapa server yang menjadi cluster. Nah, menjadi cluster biasanya terdiri dari minimal 3 node. Nah, untuk saling berkomunikasi antara 3 node ini itu biasanya dibutuhkan network switch kan ya. Biasa network switch. Best practice-nya dari kita tentu saja disediakan network switch untuk saling komunikasi antara Nutanix node-nya ini high available ini untuk deployment on-premise sehingga tadi kalaupun ada gangguan gitu ya mungkin apa kalaupun ada gangguan biasanya di switch-nya itu masih bisa di handle secara HA oleh switch yang lain. Jadi memang keunggulannya kalau misalnya kita deploy secara on-premise, tentu saja gangguan internet itu tidak akan berdampak ke VM-VM kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita deploy Nutanix-nya on public cloud, karena kita kalau di deploy di on public cloud itu Nutanix-nya tetap menggunakan jaringan dari public cloud-nya. Kayak misalnya kalau kita deploy di AWS ya kita pakai virtual private cloud-nya AWS. Jadi kalau kita deploy di public cloud tentu saja karena kita ikut ke jaringannya kalau ada jaringan bermasalah tentu saja akan terganggu juga. Tapi untuk on-premise memang tidak akan ada gangguan. Kalau misalnya kita deploy Nutanix-nya secara on-premise, kalau ada gangguan di jaringan internet nggak ngaruh karena kita kan deployment VM-VM-nya itu secara internal di on-premise kita gitu ya. Jadi ini sangat tergantung, jadi jawabannya sangat tergantung dari deployment Nutanix-nya. Deployment Nutanix-nya apakah di on-premise ataupun di public cloud gitu ya. Jadi kalau ada gangguan di internal jaringan server itu tadi ya kita bisa meminimalisirnya gangguannya itu dengan kita mendesain memang secara switch-nya kita pun buat high available ya HA gitu ya di Nutanix-nya pun kita bikin HA secara network-nya sehingga kalau ada gangguan di salah satu masih bisa di backup oleh apa HA-nya gitu. Seperti itu mungkin ya. Oke, kita tunggu pertanyaan lain. Tadi Suaranya sudah putus-putus atau saya yang cukup. internetnya jelek ya? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Pak Victor, silahkan Pak. Oh iya, Pak Yudi ada pertanyaan baru lagi nih dari Pak Irfan ya untuk masalah pricing bagaimana ya Pak? Oh, oke.
Halo Pak, sorry suaranya kayaknya nggak keluar. Oh, oke oke oke. Sorry sorry. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Tadi untuk cost tadi, jadi Nutanix Calm ini dia ada fitur showback. Showback di sini dia akan terkoneksi ke layanan service Nutanix lain yang namanya Nutanix Beam. Sehingga nanti kalau ketika kita mau deploy, itu bisa terlihat cost-nya, kira-kira cost-nya berapa. Nah, dengan spesifikasi VM seperti ini, contohnya ini 43,2 per month, ini. Nah, ini angkanya dari mana? Jadi kan di Nutanix itu kita punya angka internal pembelian Bapak lah ya ke Nutanix berapa hardware-nya. Itu yang akan dikalkulasi oleh BIM. Oh, jadi ini per core-nya segini, per memori segini, per storage-nya segini. Cuman ini bisa kita edit juga sih. Kita nanti di BIM-nya, kalau kita beli layanan Nutanix BIM-nya, itu kita bisa edit juga gitu ya, sesuai dengan kita ingin menghargai. Ini biasanya lebih ke kalau kita mau jual lagi gitu ya, infra kita jual infra as a services misalnya gitu ya, kita mau costing ke usernya, kita kan harus bisa mengkalkulate penggunaannya ya. Nah, ini bisa pakai Nutanix Beam. Nanti akan keluar costnya seperti ini. Juga bisa keluar nggak hanya on-premise Nutanix, tapi juga bisa mengkalkulasi ketika kita mau deploy ke public cloud juga akan keluar juga costnya gitu. Jadi ini ada another tools yang namanya Nutanix Beam gitu ya untuk agar keluar pricingnya seperti tadi. Nah, jadi ada layanan di luar Calm namanya Nutanix Beam. Itu mungkin jawabannya. Oke, mungkin dari Pak Yed ada lagi, atau mungkin dari Bapak dan Ibu atau peserta lain ada yang mau ditanyakan atau mau dikonsultasikan lagi? Ya, Bapak dan Ibu, kalau mungkin belum ada lagi, nanti mungkin saya akan share nomor saya dan mungkin nanti bisa ditanya-tanyakan langsung ya, melalui WA atau melalui email. Jadi final sebelum kita tutup, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, kira-kira mungkin ada yang terakhir yang mau dikonsultasikan atau mau disampaikan? Oke, kalau gitu mungkin kita tutup dulu kali ya sesi kali ini. Sekali lagi, thank you Bapak dan Ibu udah ngeluangin waktu untuk hadir di webinar kami. Thank you juga Pak Yudi untuk materinya hari ini luar biasa. Mungkin Ya, mudah-mudahan sama-sama. solusi ya untuk company Bapak dan Ibu sekalian ya. Pertama mengingat DevOps ini jadi trending banget nih dalam beberapa tahun terakhir. Oke, kalau gitu semuanya, saya Victor. Salam undur dulu dari webinar ini. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Thank you. Yeah, 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 yeah. La 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 la. Girl, you don't know, nah, what you do to me. When I see that crinkle on your nose, I wonder if you fluently just do you like you do so effortlessly. I want you right next to me. I want you to be my green tea in the morning. Be my sugar honey. You're just so great. I wonder, girl, I wonder why you love me. It's so lovely, can't complain. One day I'll give you my name if you're down. If
you're down. Be my green tea in the morning, be my sugar honey. You're just so great. I wonder, girl, I wonder why you love me. It's so lovely, can't complain. One day I'll give you my name if you're down. If you're down. I can't describe the feeling you gave when you blew me away, and I carry that every day. My sunshine and my moon, you're all I wanna do. Every night until we're through. These little moments that we've got, you make me feel like something I'm not. Green tea and honey, babe, so warm and sweet. You're all I need, just you and me. I said, now here we go again. Another verse about how you got me feeling it. I'm feeling very many different types of ways. I just gotta say, I just wanna see you every second of every day. If that's okay, to let me know. Yes, I got a flow that can make us go and float. 30,000, we won't ever hit below. You a queen and the world is yours to hold. Yeah. Baby, I got you. And baby, you got me. Tell me how you feeling. Just keep it real. Promise we'll find peace. Your smile, it got me. Got me lost like your eyes. Baby, I just want you to go. Want you to be my green tea in the morning, be my sugar honey. You're just so great. I wonder, girl, I wonder why you love me. It's so lovely, can't complain. One day I'll give you my name if you're down. If you're down. Be my green tea in the morning, be my sugar honey. You're just so great. I wonder, girl, I wonder why you love me. It's so lovely, can't complain. One day I'll give you my name if you're down. If you're down.